Ini apa yang dimaksud dengan mencari Allah dalam konteks tarikat? Sebenarnya begini tuh, apa ya? Thariqah itu kan jalan-jalan setapak ya. Itu sebenarnya berdasarkan hadis Nabi, itu dasar hadis qudsi ya. Ma taqarraba ilayya. Itu kalau bahasa Arabnya. Begini, bahasa Indonesia begini. Yang paling aku, firman Allah nih dalam hadis qudsi, yang paling aku atau yang paling saya senangi dari seorang hamba itu adalah mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah fardu. Jadi yang dimaksud mencari Allah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah fardu itu baru perbuatan-perbuatan sunnah. Perbuatan-perbuatan sunnah. Nah, kalau di thariqah itu kita berusaha untuk sampai ke makom ihsan. Makom anta'budallah ka'annaka tarahu, beribadah kepada Allah seakan-akan menyaksikan Allah, melihat Allah. Fa illam takun tarahu. Ini kalau di thariqah karkar itu puncaknya di sini. Fa illam takun tarahu. Fa illam takun, jika kamu sudah tidak ada, artinya saya ini sudah tidak ada, tarahu, maka engkau akan melihatnya. Nah, Syekh Muhammad Fauzi itu berkata begini, sir bila ana, berjalanlah kamu tanpa saya. Artinya keakuan itu dihabiskan, ditotal. Usahakan menghilangkan tiga saya. Saya ingin, milik saya, kata saya. Ini kalau hilang tiga nih, saya ingin, milik saya, kata saya, ini hilang tiga ini, nah berarti dia sudah tidak ada tuh. Sudah tidak ada, tinggal dia sayanya ini sudah hilang. Jadi fa illam takun, jika kamu tidak ada maka kau akan melihatnya. Jadi mencari Allah ini sebenarnya proses mendekatkan diri kepada Allah dengan membersihkan hati. Bersihkan hati, kesombongan dihapus, ujub dihapus, riya dihapus, sum'ah dihapus, iri dihapus, dengki dihapus, diganti dengan tawadu, dengan sabar, dengan syukur, dengan memaafkan orang. Nah, itu menghapusnya itu takhalli, lalu menggantinya dengan akhlak yang baik itu tahalli, lalu tajallinya ini kita no comment di publik ya. Kita no comment karena kita menjaga syariat. Jadi la mawjudah, tidak ada yang ada. Ini habis semuanya, habis semuanya. Hakikatnya ini semuanya habis. Nah, lalu illallahnya itu prosesnya transfer. Bukan ngomong dari mulut ke mulut atau dari buku, enggak. Kita belajar bukan dari buku, bukan dari mulut ke mulut, tapi transfer dari hati syekh ke hati murid. Jadi illallah itu makom bakoknya ini, makom al-jama' itu prosesnya dari hati ke hati, tidak bisa diomongkan di sini. Jadi mencari Allah itu proses mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan hati, dengan catatan bahwa ketika kita proses, walaupun kita sudah masuk dalam alam hakikat atau dalam lautan zat, itu kita tetap syariatnya dipegang benar-benar. Artinya kita tetap sholat, zakat, puasa, haji, semuanya rukun Islam kita pakai, rukun iman kita pakai. Karena banyak yang banyak yang sudah meninggalkan. Saya sudah jelaskan kemarin kenapa mereka meninggalkan sholat, karena waktu sampai pada alam jabarut itu, saya nih jadi sholatnya sudah jadi sholat sendiri. Nah, kenapa sholat? Nah, kenapa sholatnya ini? Kita itu harus ingat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling bermakrifat, manusia yang paling berhakikat. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, maka kita sholat. Nah, gitu. Itu tuh. Jadi mencari ini maksudnya, kalau pemahaman saya ya, kalau ada pemahaman lain ya Allah alam. Mencari Allah itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Masalah nanti masuk ke alam jabarut, ke alam lahut itu mah anugerah ya. Anugerah yang membutuhkan guru, yang gurunya ini tidak meninggalkan syariat. Hati-hatinya di sini. Saya baru sadar tuh. Ternyata ngomong begini, aduh kok jadi berbahaya ya. Karena ternyata ada tuh orang yang sudah nyampe ke sini, syariatnya benar-benar ditinggalkan, itu sudah berbahaya.
Makanya di saya itu syariat memang bertentangan dengan hakikat, tapi jangan ditinggalkan. Syariat kita pakai, hakikat kita pakai. Nah, syariat ke hakikat itu dia dari torikot tuh, dari tarikatnya. Jadi syariat, hakikat. Nah, antara syariat dan hakikat ini ada torikot di sini. Di sini. Kadang ada orang yang membocorkan di sini nih, di hakikatnya, sehingga ditinggalkan tuh syariat. Ini bahaya gitu. Jadi syariat jangan ditinggalkan, hakikat kalau sampai jangan ditinggalkan. Jadi hakikatnya kita pakai, syariatnya kita pakai, walaupun yang namanya dalam dan luar kan nggak sama kan, kayak duren gitu atau rambutan kan nggak sama luar dan dalamnya. Itu Bang Surapati.